Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Indonesia menjadi salah satu negara yang ekonominya masih resesi di tahun lalu. Menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi yang minus 2,07% sepanjang tahun 2020. Bahkan, ekonomi kuartal 1 2021 pun diprediksi masih berada di zona negatif. Artinya, Indonesia masih akan mengalami resesi. Emangnya resesi ekonomi itu apa sih? Kok bisa sebuah negara terjadi resesi? Kalau terjadi resesi, emangnya kenapa? Terus gimana biar tidak terjadi resesi? Oh ya, buat kamu yang udah support channel ini, aku ucapin makasih ya. Nah, buat kamu yang baru mampir ke channel ini, yuk bantu channel Ekonom dengan cara subscribe. Kalau udah subscribe, sekalian aja nyalain loncengnya juga ya, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Karena aku bakal ngebahas berbagai hal yang menarik yang berhubungan dengan ekonomi. Kalau udah, yuk kita lanjut. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Bisa dibilang resesi itu adalah penurunan produktivitas atau aktivitas perekonomian yang terjadi di suatu wilayah atau sebuah negara. Dalam mengambil kesimpulan bahwa suatu negara mengalami resesi itu ada indikator-indikator yang menyimpulkan sebuah negara masuk dalam jurang resesi ekonomi. Yang pertama, GDP atau PDB. GDP atau PDB merupakan ukuran yang umum untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Yang mana GDP ini dilihat dari 4 aspek, yaitu konsumsi masyarakat, belanja negara, investasi real, dan yang terakhir ekspor dikurang impor. Nah, dari keempat aspek inilah yang dinamakan sebagai GDP. Sedangkan pertumbuhan GDP adalah kenaikan angka GDP di tahun ini dibandingkan GDP di tahun sebelumnya, atau perbandingan GDP di kuartal tertentu dibanding dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Aku ambilkan contoh dari GDP Indonesia dari situs trendingeconomy.com. Di sini kamu bisa lihat nih bagaimana pertumbuhan angka GDP di tahun 2019 dibandingkan dengan GDP di tahun 2020 yang lalu. Nah, dari bulan Juli 2020 sampai Januari 2021, pertumbuhan GDP-nya itu minus 3 kuartal berturut-turut. Sedangkan suatu negara dikatakan mengalami resesi jika produk domestik bruto atau PDB-nya mengalami kontraksi, atau minus dalam 2 kuartal berturut-turut secara tahunan atau bahasa kerennya sih year on year. Sementara jika PDB minus 2 kuartal berturut-turut secara kuartalan atau quarter on quarter disebut sebagai resesi teknikal. Sampai sini kira-kira kebayang ya? Intinya sih, kalau pertumbuhan GDP suatu negara mengalami minus 6 bulan berturut-turut, berarti negara tersebut mengalami resesi ekonomi. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ya negara mengalami resesi? Penyebab terjadinya resesi ekonomi di suatu negara itu ada banyak faktor dan saling berkaitan. Seperti peristiwa tak terduga yang mengakibatkan gangguan ekonomi yang meluas seperti bencana alam, perang berkepanjangan, dan contoh terbaru adalah wabah COVID-19 yang sekarang melanda negara-negara di sebagian besar dunia. Akibat dari wabah ini, aktivitas ekonomi jadi terhambat karena ada pembatasan pergerakan orang. Secara otomatis kan akan mengurangi daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat menurun, maka akibatkan para pelaku usaha juga mengalami penurunan omsetnya. Saat ini, masyarakat sedang dipaksa mau tidak mau untuk berhemat pengeluaran. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, emang kenapa kalau resesi? Nah, buat kamu nih yang mungkin sebagai pengusaha yang penghasilannya dari penjualan pasti akan terasa banget dampaknya, seperti daya beli masyarakat turun. Apabila kondisi ekonomi suatu negara negatif, kemungkinan daya beli masyarakat juga akan turun drastis, dikarenakan banyak kalangan yang akan berkurang atau bahkan kehilangan pendapatan. Tingkat PHK yang tinggi. Apabila resesi berpengaruh terhadap suplai suatu perusahaan, kemungkinan besar perusahaan juga akan mengurangi faktor produksi, dan salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja perusahaan. Penyerapan tenaga kerja yang minim. Berkurangnya permintaan suplai barang membuat berbagai perusahaan harus menghitung secara akurat agar tidak terjadi kerugian.
Hal tersebut akan berimbas pada rekrutmen tenaga kerja. Kenaikan angka kemiskinan suatu negara. Karena banyaknya pengangguran dan kebutuhan sehari-hari yang masih harus terpenuhi, angka kemiskinan juga akan cenderung meningkat. Kenaikan tersebut tergantung pada seberapa parah penurunan ekonomi yang terjadi. Semakin turun ekonomi, semakin tinggi angka kemiskinan yang akan terjadi. Terus, gimana cara mengatasi resesi? Tadi aku kan udah jelasin nih dari definisi resesi, yaitu suatu negara mengalami resesi jika GDP atau PDB-nya itu minus 2 kuartal berturut-turut. Nah, untuk mengukur dari pertumbuhan GDP itu ada 4 aspek yang udah aku jelasin tadi. Singkatnya, sebuah negara yang bangkit dari resesi ekonomi jika GDP-nya itu balik ke positif lagi. Caranya dengan meningkatkan dari 4 aspek yang mendefinisikan GDP. Mulai dari tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan belanja negara, investasi real, sampai meningkatkan ekspor. Terlepas dari resesi ekonomi dan ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, lantas gimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus cepat beradaptasi. Dengan situasi dan kondisi ini yang memaksa kita harus cepat beradaptasi. Baik itu cara komunikasi, belajar, belanja, mendapatkan hiburan, dan cara kita tetap bisa mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin di antara kamu yang mempunyai bisnis usaha yang membutuhkan kerumunan massa yang besar, udah saatnya kamu memikirkan modal usahanya. Masih tetap bertahan atau beradaptasi dengan cara-cara dan inovasi yang baru. Dan yang kedua, tingkatkan skill dan literasi keuangan. Karena situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Misalnya nih, gimana kita bisa mengatur keuangan? Bagaimana sih sebaiknya kita berhemat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar, dan lain-lain. Aku juga udah pernah bahas gimana sih cara mengatur pengeluaran. Kamu bisa cek di channel ini, untuk linknya aku simpan di deskripsi ya. Kalau kamu punya kritik atau saran, kamu boleh tulis di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama belajar. Oke deh, semoga video kali ini bisa menambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.